Pertama, Kak, kalau gabung ke CC itu sibuk banget nggak sih? Waduh, bagaimana nih teman-teman? Sibuk gak? 1, 2, 3, Sibuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sea, kembali lagi di Sea Podcast. Kali ini kita bakal lebih ngobrol santai dalam seksi Sea Fun Podcast. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Ketua Umum Sea pada masa amanah tahun 2024 dan tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Novi Ramadana, staf dari MDJ KCI Sea, dan di sebelah saya sudah ada Kak Khairul Nisa. Halo. Halo. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita masuk ke segmen pertama. Kita akan lebih tahu nih terkait KCI Sea. Jadi, pertanyaan yang pertama itu langsung saja, apa sih itu KCI Sea, Kak? Oke, jadi KCC itu sendiri merupakan kepanjangan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam Syariah Economic Association. Jadi di KCC ini fokusnya lebih ke dakwah mengenai ekonomi Islam. Dan KCC juga ini merupakan sebuah organisasi yang berdiri di kampus hijau yang berada di Kota Palopo, yaitu Universitas Islam Negeri Palopo. Oke. Sebelumnya saya pernah dengar nih terkait tagline dari FOSE, ini uhuwah, dakwah, dan ilmiah. Jadi itu ya yang paling sering digaungkan oleh KCI saya sendiri. Iya, betul sekali. Kita ada 3 tagline, yang tagline ini merupakan tagline yang turun-temurun mulai dari nasionalnya kita, regionalnya, dan juga KCI-nya kita menggunakan 3 tagline ini. Ada uhuwah, dakwah, dan ilmiah. Begitu Kak Novi. Jadi selanjutnya, kapan sih KCI ini berdiri? Wah, kalau ditanya mengenai KCI ini berdiri kapan? Jadi KCC ini berdiri dari tahun 2012, tepatnya tanggal 15 November tahun 2015. Nah, pada saat itu juga nama dari KCC ini yaitu lisensi atau Lingkar Studi Ekonomi Islam. Nah, pada saat itu ada satu dosen yang juga mengajar di kampus UIN Palopo ini, yaitu beliau bernama Bapak Dr. Azan Nur Bakri. Nah, beliau inilah yang memfasilitasi atau menjadi inisiator berdirinya KCCA ini. Pada saat itu beliau menempuh pendidikan S2-nya di kalau tidak salah Universitas Hidayatullah Jakarta. Nah, di situ juga ada organisasi yang serupa, namanya kalau tidak salah namanya lisensi. Nah, pada saat itu beliau kembali ke Universitas Islam Negeri Palopo untuk mengembangkan atau mendirikan organisasi yang serupa yang fokusnya pada ekonomi Islam. Begitu, Nov. Oh, jadi awalnya KCC ini bernama KC Lisensi. Iya, betul sekali. Kalau tidak salah dengar juga katanya diganti dari lisensi ke saya ini karena itu tadi ya, namanya sama. Karena namanya pada saat itu kebetulan beliau mengambil nama lisensi dengan mirip dengan KC yang ada di UIN Hidayatullah itu, namanya juga di sana lisensi. Nah, awal mula nama KCC berganti dari lisensi jadi KCC itu pada tahun, kalau tidak salah di tahun 2015. Pada saat itu ada salah satu perwakilan dari organisasi KCC ini menghadiri kegiatan musyawarah nasional. Nah, pada saat itu dipertemukanlah organisasi KC dari Universitas Hidayatullah ini dengan KC atau orang-orang dari Universitas Islam Negeri Palopo. Nah, bermula disitulah makanya kenapa organisasi dari lisensi ini diubah nama menjadi KCCA, karena ada miripnya dengan KC lisensi yang ada di Universitas Hidayatullah Jakarta. Wah, menarik ya. Jadi jangkauan dari KCCA ini tidak cuma di lokalan kampus saja atau di kota saja, bahkan sampai di ranah nasional. Keren.
Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bedanya organisasi KCSA dengan UKM lain di kampus ini apa sih, Kak? Oke, kalau bedanya organisasi KCC dengan organisasi lain yang ada di kampus itu, kita kembali lagi lebih ke penyebaran mengenai ekonomi Islam. Jadi, kita kader-kader saya maupun pengurus-pengurus dari saya itu belajar lebih dalam lagi terkait dengan ekonomi Islam. Nah, nanti implementasinya kita sebarkan baik itu di ranah mahasiswa sendiri, di ranah masyarakat maupun ranah yang lebih luas lagi. Dan juga kita organisasi selain kita dakwah tentang ekonomi Islam, kita juga fokus pada perlombaan-perlombaan, baik itu perlombaan di tingkat regionalnya kita, di tingkat kampus maupun di tingkat nasional, dan tak jarang juga kita beberapa kali mengikuti perlombaan di tingkat internasional pula. Nah, untuk perlombaannya ini kita fokus misal pada perlombaan karya tulis ilmiah, syariah business plan, olimpiade ekonomi Islam, serta kita juga ada perlombaan tahfiz ayat-ayat ekonomi. Jadi kita dari kader maupun pengurus dari saya fokus, selain kita fokus pada penyebaran ekonomi Islam, kita juga fokus pada keilmuan sesuai dari tagline dari organisasi kita tadi, yaitu ukhuwah, dakwah, dan ilmiah. Oke, begitu. Jadi di KCC ini paket lengkap banget ya. Sudah ada di kancah kampus, regional, nasional, bahkan beberapa kali menjuarai di tingkat internasional juga. Iya, betul sekali. Kalau tidak salah di KCC ini juga ada Saya Mengabdi ya. Jadi kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk menyebarkan ekonomi Islam. Oke. Jadi biar nggak tegang nih, kita mau ucapkan tagline dari KCC sendiri atau dari FOSE. 1, 2, 3. Ekonomi Rabbani bisa. Ekonomi Rabbani bisa. Ekonomi Rabbani bisa. Takbir, Allahu Akbar. Nah, itu merupakan tagline dari organisasi kita yang sudah memang khas di organisasi kita. Jadi, semua kader-kader yang bergabung di KC kita wajib menghafal tagline ini. Jadi, ekonomi Rabbani harus atau bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya, betul sekali. Oke, kita kedatangan tamu baru nih. Ini merupakan angkatan KCSA dari angkatan ke-13. Oke, masuk guys. Halo Kak. Halo. Nah, yang pertama ini ada Andi Selvi, biasanya akrab dipanggil Asep, disapa Asep. Halo Asep. Iya. Di sebelahnya itu ada Suherman atau yang akrab disapa Suhe. Halo Suhe. Oke, langsung saja kita bertanya kepada BPH tahun lalu nih, ada Kak Nisa. Jadi apa sih tantangan terbesar ngurus organisasi berbasis ekonomi Islam di era Gen Z ini? Oke, kalau ditanya terkait tantangan terbesar dalam mengurus organisasi, apalagi di organisasi kita ini, masa amanah saya kemarin tahun 2024-2025 itu kan kebanyakan kita pengurusnya dan kadernya itu dari generasi Gen Z, di mana Gen Z ini kita ketahui kan, Gen Z ini lahir di era teknologi yang sangat berkembang pesat. Nah, kalau ditanya tantangan terbesarnya itu sebenarnya berasal dari individunya sendiri atau kemauannya sendiri. Karena kalau bukan dari kemauan sendiri untuk bergerak atau berkembang, maka akan sia-sia pula hal-hal yang kita lakukan. Begitu, Nov. Jadi kan emang Gen Z ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan gen-gen sebelumnya, kayak gen milenial seperti ya mungkin pendiri kita merupakan gen milenial ya, yang cenderung lebih aktif dan lebih spiritnya lebih kuat nih daripada Gen Z, karena ya berdasarkan survei kan memang Gen Z itu mut-mutan kalau berorganisasi. Oke, selanjutnya kita nanya-nanya nih ke dua kader yang baru datang. Mungkin ke Asep dulu ya. Kenapa sih tertarik masuk KCC ya? Jadi dalam berorganisasi kan kita memiliki pilihan tersendiri mau masuk organisasi ini, dilihat dulu latar belakangnya. Saya mau masuk KCC ya, yang pertama itu melihat dari senior-senior saya.
yang mungkin bisa dibilang banyak prestasi yang nacapai, mulai dari ikut lomba atau apapun itu dalam organisasi KCSEA. Dan juga dalam yang bisa kita lihat dalam lingkungan kampus, bukan cuman tidak semua hal yang ada di kampus itu bisa kita dapatkan. Nah, bisa kita dapatkan dalam organisasi seperti mungkin dalam hal materi, pengalaman ataupun semacam manajemen organisasi. Mungkin itu saja, Kak. Jadi tadi sempat di-mention nih melihat dari senior-seniornya. Salah satunya siapa sih? Mungkin dari Kak Nisa sendiri. Waduh. Kak Nopi. Masya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut ke Suhe dengan pertanyaan yang sama. Kenapa tertarik masuk KCSEA? Awalnya itu Coba-coba. enggak. Tapi ketagihan. Awalnya diperkenalkan oleh salah satu BPH yang tahun lalu, yaitu Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad. Kak Irsyad nonton ya. Kak Irsyad nonton ke? Iya. Itu sebelum jadi mahasiswa. Waktu itu mendaftar UMPTKIN. Nah, kebetulan Kak Irsyad juga tawarkan organisasi ini yang lebih bagus untuk dimasuki daripada bukan menjudge organisasi lain, tapi yang lebih cocok lah. Iya, yang lebih cocok dengan kita. Latar belakang prodi kita juga ekonomi, jadi lebih cocok atau searah dengan SEA itu sendiri. Jadi itu alasan saya untuk ingin masuk di KCSEA. Dan juga tadi yang setuju dengan yang dibilang oleh Andi Selpi, kalau banyak prestasi atau pengalaman yang bisa kita ambil atau kita cari di KCSEA itu sendiri. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, aktivitas paling berkesan setelah gabung itu apa ya? Aktivitas setelah gabung banyak sih, tapi yang seperti Galdan, bazar, ya. Terus kemarin ikut Temilrek? Oh, enggak. Wah. Enggak ikut Temilrek. Atau income mungkin. LF sempat ikut. Ya, kegiatannya juga sangat menarik karena membahas tentang kepemimpinan dan beberapa materi LTOS yang lebih berlanjut lagi. Lalu ada kegiatan income, SEA Mengabdi, ya paling berkesan itu SEA Mengabdi, prokernya tim DJ. Iya, sangat berkesan banget. Kebetulan di situ juga menjadi ketua panitia. Dan sang paling berkesan banget itu pas mengantar proposal. Iya. Itu jalan-jalan ya. Ya, itu adalah hal yang tak terlupakan lah istilahnya. Ya, itu saja. Kalau dari Asep sendiri, setelah bergabung di KCSEA, apa aktivitas yang paling berkesan? Aktivitas paling berkesan itu mungkin mulai dari seperti tadi yang bilang Suhe, sebelum semisal kita melakukan kegiatan besar, pasti ada namanya Galdan, bazar. Nah, di situ tuh muncul rasa kayak kerjasama antara KCSEA, antara SEA. Terus juga dalam mengikuti kegiatan mungkin seperti ajang lomba di luar seperti Temilrek yang sempat saya ikuti, mungkin itu bisa menjadi pengalaman, bisa jadi itu pengalaman yang bisa dicapai dalam tahun ini. Mungkin itu saja, Kak. Jadi di Temilrek juga bisa ketemu teman-teman di luar. Iya, di Temilrek bisa bertemu teman-teman yang dari kampus lain, dari Ambon juga. Iya, dari Ambon, dari Kasai lain. Oke. Masih ada lagi yang menarik? Sudah tidak ada. Mungkin ada lagi selanjutnya yang lebih menarik ya. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Jadi sebelumnya kita sudah share question box nih di Instagramnya KCSEA terkait bagaimana sih KCSEA itu sendiri. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu, Kak, kalau gabung KCSEA sibuk banget nggak sih?
Sibuk gak nih teman-teman? Satu, Bagaimana? Bagaimana teman-teman? satu, Sibuk dua, gak nih? tiga. Berapa itu? Tiga baru sih. Oke, lanjut. Jadi untuk saya sendiri, kalau masuk di SEA itu ada seru-seruannya nggak sih atau cuman serius-serius aja? Ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Asep tadi, dua-duanya dapat. Ada serunya, ada juga seriusnya. Ya, seriusnya itu lebih pada saat program kerja, dan seru-seruannya itu setelah program kerja kita adakan rihlah atau makan bersama, menikmati hasil yang atau proker yang telah berjalan dengan sukses. Itu saja, Kak. Bahkan saat dilaksanakan program kerja ada seru-seruannya juga ya, karena tetap terjalin yang namanya ukhuwah. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jadi di sini apa ada kesempatan ikut event nasional atau internasional? Jadi gimana nih teman-teman yang sudah ikut lomba-lomba atau event-event? Ada enggak sih? Ada nggak ya? Ada enggak? Oke. Ada dong. Kalau ditanya masalah ada atau enggaknya, yang pastinya ada ya teman-teman. Karena kita di kadar di SEA ini sekedar cerita nih, Nov, sekedar info. Jadi kita kan ada namanya regionalnya kita, ada namanya FOSEI. FOSEI ini Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Lebih tepatnya kita berada di regional Sulawesi Barat dan Maluku. Tapi terlepas dari itu masih banyak regional-regional yang lain juga. Jadi kita dinaungi oleh FOSEI regional. Nah, selain regionalnya kita juga ada nasionalnya, namanya FOSEI nasional. Nah, setiap tahunnya dari FOSEI regional maupun FOSEI nasional ini mengadakan event yang namanya Temilreg dan Temilnas. Temilreg ini temu ilmiah regional yang diadakan di masing-masing regionalnya. Kalau Temilnas ini temu ilmiah nasional. Jadi kalau ditanya mengenai kesempatan, ada banget ya, Nov, karena kan kita ikut perlombaan tingkat regional. Teman-teman juga aktif mengikuti perlombaan tingkat nasional maupun tak jarang juga kita ikut perlombaan tingkat internasional. Begitu, Nov. Jadi Kanisa ini kan sudah sempat 3 kali mengikuti event Temilreg. Yang pertama itu di Palopo sendiri, di Palopo sendiri. Yang kedua di Ambon tahun lalu. Seru banget di sana, kita bisa ketemu teman-teman dengan culture yang berbeda ya. Betul. Dan kemarin di Unhas di Makassar sendiri. Nah, Jadi gimana? Kalau teman-teman kader sendiri bagaimana? dari mungkin kita lebih membahas ke relasi juga. Kalau kita mau bicara tentang relasi pastinya dapat banget ya, karena kan kita kalau kita dipertemukan di satu agenda, kita bukan cuma dari satu kampus saja, ada dari kampus-kampus yang lain. Misal di Temilreg kemarin kita ada dari Palopo, ada dari Makassar, ada dari Ambon, ada dari Bone, dan ada dari Majene. Dan Ambon ini merupakan KC yang terjauh. Nah, kalau kita mau dapat relasi yang lebih luas lagi, kita bisa mengikuti agenda di FOSEI nasional, contohnya seperti Temilnas. Nah, di Temilnas ini kita bisa berkumpul di satu tempat dari teman-teman KC yang lain dari semua KC yang ada di Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu, Nov. Menarik. Oke, langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini ada yang nanya nih, kapan ada open recruitment lagi? Aku pengen daftar. Waduh. Kira-kira kapan ya? Apakah bulan ini atau bulan depan? Kapan nih teman-teman? Bulan ini. Dan ini. Oke, jadi rencananya dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan open recruitment. Jadi bagi kalian yang sementara duduk di semester 3 dan semester 1, pantangin terus nih IG-nya KCSEA atau media sosialnya KCSEA. Jangan sampai kelewatan karena banyak yang ingin bergabung tapi kehilangan kesempatan karena terlewat infonya. Iya, begitu. Jadi dari pengalaman saya sendiri nih, banyak teman-teman saya yang menyesal karena terlambat buat ikut daftar di KCSEA. Jadi banyak yang curhat ke saya bilang, aduh aku nyesel banget nih karena kemarin nggak ikut ke desnya. Jadi yang namanya kita des ya. Diklat Ekonomi Syariah. Oke, kita ke pertanyaan terakhir di segmen ketiga dari question box. Jadi boleh nggak sih kalau aku join cuma buat nambah relasi, nggak terlalu paham ekonomi Islam? Jadi dia nggak paham banget nih terkait ekonomi Islam, cuma mau nambah relasi aja. Jadi boleh nggak nih Kak? Gimana teman-teman? Boleh? Boleh dong. Boleh. Boleh banget malahan. Jangan
Jangan-jangan nanti coba-coba tapi malah ketagihan tahu Iya, terkait betul. ekonomi Islam. Tapi sembari kita menambah relasi, karena relasi di KSE itu tidak bisa atau tidak boleh diragukan lagi, karena kita bisa menambah relasi, bukan cuma relasi kita antara sesama kampus UIN, kita bisa menambah relasi antar sesama kampus-kampus yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia, karena kegiatan dari FOSE itu sangat banyak yang bisa kita ikuti. Jadi sembari menambah relasi juga kita bisa memperdalam ilmu kita mengenai ekonomi Islam, walaupun awalnya tidak tertarik, tapi lama kelamaan pasti akan kebiasaan, dan seperti yang dibilang Novi tadi pasti akan ketagihan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke segmen keempat atau segmen terakhir dengan satu pertanyaan. Apa sih harapan untuk saya 3 tahun ke depan dari Kak Nisa dulu nih? Waduh. Oke, jadi kalau dari saya, harapan saya untuk saya 3 tahun ke depan, semoga organisasi KSE ini tetap berjaya dan lebih berkembang pesat lagi selama 3 tahun ke depan, dan kegiatan-kegiatan maupun program kerja yang ada di saya nantinya lebih relevan dengan keadaan yang sekarang. Kalau dari saya sendiri 3 sampai beberapa tahun ke depan mungkin saya lebih dikenal lebih dalam, lebih mempererat hubungan di dalam saya seperti ukhuwah, dan juga ya begitu. Iya. Kalau saya harapan saya untuk saya 3 tahun ke depan atau lebih 3 tahun dari ke depan, saya lebih banyak dikenal oleh orang-orang, lebih berkembang lagi, lebih mempertahankan apa sih saya itu sebenarnya, dan apa ya, pokoknya saya selalu terbaik lah untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir, jadi sekali lagi mari kita ucapkan tagline dari KSE ya. Oke, 1, 2, 3. Ekonom Rabbani Bisa. Ekonom Rabbani Bisa. Ekonom Rabbani Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Jangan lupa daftar.